Please. Ada temanmu yang menanyakan nomor 4. Mari kita bicarakan. Pada suatu deret aritmetika mempunyai suku ketiga bernilai 10. Kemudian mempunyai suku tengah yang bernilai 13. Dan suku yang terakhir bernilai 22. Lalu dia tanyakan, berapakah banyak suku pada deret tersebut? Ya. Salah satu cara mengerjakan soal itu kan melihat dari pertanyaannya. Dia menanyakan ada berapa banyak suku. Maka saya terpikirnya Pak, untuk menemukan N, ya pasti lewat sini kan ya. Dari sini, bukankah suku ke N itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B harus sama dengan 22. Lalu dia tanyakan, N-nya itu berapa? Untuk mendapatkan N-nya, kita harus tahu terlebih dahulu apa? Suku pertama sama bedanya, Pak. Ya, berarti kan harus tahu berapa A, berapa B. Ya, itu jalan pemikirannya. Ya sudah, cari dulu A dan B. Dari mana? Ya sudah pasti dari yang diketahui. Ya, mari. Saya mulai dengan suku tengah dulu. Suku tengahnya diketahui bernilai 13. Ingat cerita yang kemarin. Ya, cerita yang sederhana. Misalnya 5, 7, 9. Ini kan suku tengahnya kan. 7 itu dapat diperoleh dari 5 tambah 9 bagi 2. Maka sama halnya dengan suku tengah ini. Suku tengah ini dapat diperoleh dari apa? Suku pertama ditambah suku terakhir. UN itu pengertiannya suku terakhir. Dibagi 2 harus bernilai 13. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, bukankah suku ke N-nya tahu ya? A tambah UN sama dengan 26 dulu ya. A ditambah suku ke N 22 sama dengan 26. Berarti A sama dengan 4. Lumayan. Sekarang tinggal mencari B-nya. Bukankah suku ketiga katanya bernilai 10? Suku ketiga itu kan dapat dicari dari A ditambah 2 kali B. Terus bernilai 10, A-nya sudah diketahui 4, ditambah 2B sama dengan 10, 2B sama dengan 6, B sama dengan 3. Sudah, kita bisa mencari N-nya ya. Bukankah suku ke N bernilai 22? Berarti A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 22. Berarti apa? 4 ditambah N dikurangi 1 kali 3 sama dengan 22. N dikurangi 1 kali 3 sama dengan 18. N dikurangi 1 sama dengan 6. N sama dengan 7. Jadi banyak suku ya pada deret aritmetika tersebut adalah 7. Ya, itu dulu. Nomor 4 ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, cara tidak harus seperti ini ya. Ini salah satu cara, nggak harus seperti ini. Silakan nomor 1 sampai 10. Nomor berapa lagi?
Ambil saya hapus ya. Silakan. Nomor 1 sampai 10. Ada yang ditanyakan? Apakah ada 1 sampai 10? Ya ada, Pak. Ada. Lanjut 11 sampai 18. Silakan. Nomor 16, Pak. Nomor 16. Mari kita bicarakan nomor 16. Nomor 16. Jumlah n suku pertama suatu deret geometri. Sn sama dengan 3 kali 2 pangkat n ditambah 1 dikurangi 6. Lalu soal menanyakan jumlah suku keempat sampai dengan suku ke-6. Suku keempat sampai dengan suku ke-6. Mengerjakan soal ini juga lebih dari satu cara. Salah satunya, kita bisa menghitung U4 tambah U5 tambah U6 itu lewat S6 dikurangi S3. Ini salah satu cara. S6, ya S6 kan gini toh. Anggap aja ini apa dari arah kalian ya. Dari arah kalian mungkin enak gini ya. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Jadi ini kan S6. Soal itu kan menanyakan ini toh. U4 tambah U5 tambah U6. Dia tanya gini. Maka salah satu caranya itu kan S6 lalu dibuang ini. S3. Maka kan tersisa U1 U4 tambah U5 tambah U6. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, saya bicarakan dua cara ya. Ini cara satu dulu. C1 itu maksudnya cara satu. Nanti kita bicarakan dua-duanya. Lalu ngitung S6. Nah, kalau ngitung S6 kan ya cuma tinggal masukkan. 3 kali 2 pangkat 6 tambah 1 ya. 7. Dikurangi 6. Ini kan S6. Lalu dikurangi berapa dulu toh? S3. S3 berarti kan 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1. Ya, 3 tambah 1. 4. Dikurangi 6. Kemudian saya sederhanakan dulu. Min 6 dikurangi min 6. Berarti kan min 6 tambah 6. 0. Lalu tersisa 3 kali 2 pangkat 7 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4. Gitu ya. Lalu saya memilih memfaktorkan 3 kali 2 pangkat 4. Apa isinya? Dua pangkat 3. Ya, terus? Kurang 1. Kurangi 1 ya. Nanti 3 kali 16 dikali berapa ini? 8 dikurangi 1. 7. 16 kali 3 itu 48 kali 7. 6, 5,
Ini 2833. Berarti 336. Ya tentu saja kalau boleh menggunakan kalkulator ya nggak usah repot-repot, tinggal masukkan kalkulator. Kalau boleh menggunakan kalkulator, kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, saya tawarkan seperti ini. Ini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, baik. Nah, saya mau bicarakan cara dua ya. Ini cara satu. Saya ingin membicarakan cara dua. Ya, meskipun saya tidak suka cara dua, tapi siapa tahu suatu saat ada gunanya gitu loh, nah, ya. Jadi terlepas dari suka tidak suka. Ada yang mengerjakan soal ini dengan cara demikian. U4 A kali R pangkat 3 ditambah U5 A kali R pangkat 4 ditambah U6 U kali R pangkat A kali R pangkat 5. Menggunakan cara begini, nah. Oh ya boleh, jelas boleh. Cuma kan akhirnya kita butuh apa? A dan R. Bagaimana cara mencari A-nya? Tidak sulit. S1 itu tidak lain adalah A. Tolong perhatikan. Kalau S3 itu kan jumlah 3 suku yang pertama. Itu kalau S3. Kalau S2 jumlah 2 suku yang pertama. Kalau S1 jumlah 1 suku yang pertama. Yang tidak lain adalah suku pertama itu sendiri. Maka kita dapatkan A-nya adalah S1. Berarti 3 kali 2 pangkat 1 tambah 1 ya. Kurangi 6. 3 kali 14 kurangi 6. Oh, berarti A-nya itu 6. Sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, baik. Lalu sekarang butuh R. PR yang paling sederhana itu kan dihitung dari U2 dibagi U1. Itu yang paling sederhana. Nah, A itu kan U1. Berarti tinggal mencari U2. Kan gitu. Dari mana mencari U2? Ingat, S2 itu kan jumlah 2 suku yang pertama. S2 itu U1 ditambah U2. Kan sudah diberitahu rumus SN-nya. Maka kita bisa menghitung S2. S2 itu adalah 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6 ya. Ini kan S2. Lalu U1 itu kan tidak lain A. Sudah dihitung nilainya 6 ditambah U2 ya. Lalu dari sini berarti ini kan 3 kali 8 ya. 24. 24 dikurangi 6. 24 kurangi 6 18. 18 dikurangi 6 12. Lah, ini U2-nya. Ya sudah, kita bisa menghitung rasio U2 dibagi U1. U2-nya kan 12. U1 itu kan tidak lain adalah A. 6. Ketemulah 2. Gitu. Ya. Ya sudah, lalu berikutnya kita ngitung. U4 tambah U5 tambah U6. Ini kan ya A. Ini dikali R pangkat 3 ditambah A kali R pangkat 4 ditambah A kali R pangkat 5. Gitu ya. Lalu kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, saya memilih untuk memfaktorkan.
6 kali 2 pangkat 3 kali. Silakan. Ayo. Satu ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2. 6 kali 8 kali 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Berarti kan 48 kali 7. 280, 56. Ya, 3, 6. Gitu. Nah, sebetulnya tujuan saya membicarakan cara 2 ini, saya sebetulnya cuma ingin membicarakan apa? Bagaimana mencari A dan mencari F. Itu sih tujuan saya. Ya, jadi ingat baik-baik ini loh. Sadari S1 itu adalah suku pertama. Kenapa kok bisa begitu? S1 adalah jumlah satu suku yang pertama. Yang mesti suku pertama itu sendiri. Bagaimana cara mencari rasio? Paling sederhana kan U2 dibagi U1. U1-nya sudah tahu, berarti tinggal mencari U2. Dari mana mencari U2? Lewatkan S2. Bukankah S2 itu jumlah 2 suku pertama? Berarti S2 itu kan sama dengan U1 tambah U2. S2-nya bisa dihitung, U1-nya tahu, ya U2-nya U1-nya tahu, berarti U2-nya bisa dicari. Cara 2, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik, sama-sama. Cukup ya, saya hapus ya. 1. 11 sampai 18. Apakah masih ada? Silakan. Sebelas sampai 18. Apakah ada yang ingin dibahas? Adakah? Tidak, Pak. Ya, baik. Lalu satu topik lagi, program linier ya. Itu nomor 19 sampai dengan 22. Ya, 19 sampai 22 itu cuma beda sedikit-sedikit. Kalau yang nomor 19 itu kalau digambar seperti ini ya. Nah, oh ya, ini. Nah, kalau digambar seperti ini. Ini HP-nya. Itu kalau yang nomor 19. Lalu kalau yang nomor 20 itu kalau kalian gambar ini kan 25 ya. Ini 25, ini 25. Lalu sama, garisnya sih sama. Gini. Terus 28. Bentar. Oh, ini. Nah. HP-nya di sini. Nah, titik sudutnya ada 3. Itu yang nomor 20. Lalu yang nomor 21 garisnya itu ya sama tetap. Ini 25, 25,
lalu ini gini, ya. Lalu sebentar, oh ini yang ini. HT-nya yang ini. Lalu yang terakhir nomor 22 itu kalau gambar ya HP-nya nanti yang ini. Ya. Jadi soal itu hanya diganti kata-kata gitu loh. Hanya diganti kata-kata itu saja sudah berubah-ubah gambarnya. Belum lagi nanti kalau keuntungan, kemarin saya kan cuma mengganti keuntungan yang sepeda balap. Yang sepeda gunungnya kan saya sudah tetap. Saya ganti-ganti keuntungan sepeda balapnya. Maka letak, sekali lagi letak nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Itu juga bisa pindah-pindah tempat. Padahal pada soal yang sama. Intinya apa? Intinya nilai optimum itu harus kita periksa pada setiap titik sudut. Intinya cuma itu. Kalau seperti ini titik sudutnya kan ini, ya sudah periksa di sana. Tidak bisa kalian cuma periksa yang ini. Biasanya siswa itu paling suka meriksa itu cuma yang di titik potong. Padahal belum tentu. Padahal bisa di sini, bisa di sana. Ya, jadi tidak selalu pada perpotongan dua garis itu. Itu yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Apakah ada yang ingin dibahas secara khusus dari 4 nomor ini? Apakah ada yang ingin dibahas secara khusus dari 4 nomor ini? Mungkin ada yang tidak kalian mengerti. Atau saya salah hitung. Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan review materi berikutnya. Hari ini kita mereview penggunaan turunan fungsi aljabar dan statistika. Saya hanya mengulang yang penggunaan turunan fungsi aljabar. Statistikanya kalian review sendiri, karena itu baru dipelajari di akhir semester 1. Gitu ya. Jadi saya ingin membicarakan yang penggunaan turunan fungsi aljabar. Ringkasannya ada di file yang kalian download dari R3 penugasan itu ya. Ringkasannya ada di sana. Saya akan membicarakan beberapa soal untuk mengingatkan tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Pelajaran ini kalian dapatkan ketika kalian kelas 11, awal-awal mulai belajar di rumah. Gitu ya. Kita ulang lagi. Saya ingin membicarakan soal nomor 1. Gitu ya. Nanti sambil saya ulang-ulang sedikit tentang dasarnya untuk mengerjakan soal. Nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat di titik
yang beraksis min 1. Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Setiap kali berbicara tentang persamaan garis, saya menawarkan. Nah, mikirnya cuma satu, yaitu apa? Y sama dengan MX ditambah C. Kalian mau menggunakan rumus yang lain, silakan. Saya menawarkan itu saja. Gitu ya. Komponen utama dari garis itu yang pertama, gradien. Itu yang pertama. Lalu berikutnya kalian kan harus mencari C-nya berapa. Nah, untuk mendapatkan C itu harus butuh apa? Satu titik yang dilewati oleh garis tersebut. Jadi komponen utama dari suatu garis itu adalah gradien dan satu titik yang dilalui tentu saja. Itu ya, itu prinsip yang harus kalian pegang setiap kali berurusan dengan garis. Kembali ke sini. Gradien dicari dari mana? Nah, ini yang pelajaran kelas 11. Gradien garis singgung itu adalah nilai turunan di titik singgungnya. X-nya titik singgung. Jadi XPS itu adalah X-nya titik singgung. Maka jelas yang pertama kalian butuh apa? Turunan. Cari aja dulu turunan, gitu ya. Yang pertama, cari F aksen X ya. Mencari turunan itu kalian boleh membuka kurung kuadratnya terlebih dahulu, silakan. Saya mau kerja tanpa buka kurung. Ya, turunannya adalah pangkatnya turun, ya toh, 2 kali X kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 1 itu 1, lalu dikalikan turunannya X kuadrat tambah 1 ya, 2X. Berarti kita peroleh 4X kali X kuadrat tambah 1. Lalu berikutnya X titik singgungnya itu kan min 1 ya, absis itu X, absis absis itu X, ordinat itu Y. Kalau koordinat itu gabungannya pasangan ya, dari X dan Y, gitu ya. X titik singgungnya min 1, berarti gradien garis singgungnya adalah F aksen dari X titik singgung. Berarti F aksen min 1. Tinggal hitung F aksen min 1 ini 4 kali min 1 kali min 1 kuadrat tambah 1 ya. Berarti min 4 kali 2 min 8. Lumayan, sudah dapat gradien ya. Tadi saya mengatakan komponen utama dari garis itu apa? Gradien dan satu titik. Gradien dan titik. Gradiennya sudah dapat. Berarti sekarang butuh titik kan? Titik. Titik itu lengkap loh, nah. X, Y. Itu kan baru X-nya. Nah, dilengkapi. Kalau X titik singgungnya min 1, berapa Y titik singgungnya? Itu loh mikirnya. Ya, Y loh, nah, Y. Ya, berarti ngitung ini kan. Ngitung F min 1. F ya, nah, F. Sana. Berarti min 1 kuadrat tambah 1
kuadratkan ya. Berarti 4. Jadi titik singgungnya adalah min 1,4. Nah, ada ini. Sudah. Kita sudah bisa menentukan apa? Persamaan garis singgung. Yaitu apa? Y sama dengan MX tambah C. M-nya adalah gradien garis singgung. Gitu ya. Masukkan dulu gradiennya. Min 8 kan? Kali X tambah C. Loh, C-nya ini berapa? Katanya melalui kan? Min 1,4. Apa artinya garis itu melalui min 1,4? 4 sama dengan min 8 kali min 1 tambah C. Kalau ditanya apa artinya melalui min 1,4? Kalau X-nya diganti min 1, Y-nya bernilai 4. Jawabnya gitu dulu ya. Jadi nanti jadi begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu 4 dikurangi 8 sama C, berarti C-nya 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah, nah ke sana ya, Y sama dengan min 8X kurangi 4. Ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, cukup ya. Nah, nomor 1 sudah selesai, gitu ya. Nah, tapi sekarang saya ingin menggunakan soal nomor 1 nyambung ke materi yang dekat dengan garis singgung, yaitu apa? Garis normal. Nah, ini sudah tidak ada urusannya dengan nomor 1 ya, kan? Jadi saya beri bintang aja ya. Beri bintang, lalu pertanyaannya saya ganti. PGN, persamaan garis normal. Gitu ya. Yang beda cuma ini, Pak. Nah, ini saya hapus. Itu tadi yang kita bicarakan kalau mencari garis singgung. Bagaimana kalau soal yang sama, pertanyaannya garis normal. Pertama, kita mulai dengan garis normal itu yang seperti apa? Contoh, ini kurva. Ini garis singgung. Ini disebut apa? Titik singgung. Titik singgung. Nah, garis normal itu yang ini kan? Ini garis normal. Jadi garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus pada garis singgung. Tapi tegak lurusnya nggak bisa sembarangan. Harus di titik singgung. Wes gitu toh. Garis normal itu cuma gitu toh. Tegak lurus garis singgung. Dan dia harus lewat titik singgung. Wes mudahnya begitu. Nah, tegak lurus. Ada apa ya dengan tegak lurus itu? Ada apa dengan tegak lurus itu? Kalau tegak lurus kaitannya dengan apa? Gradien. Gradiennya kenapa? Ayo, sudah benar. Sudah benar. Ayo, dilanjutkan. Kalau tegak lurus memangnya kenapa gradiennya? M1 kali M2 hasilnya min 1. Benar, benar. Garis normal
tegak lurus garis singgung, maka gradien garis normal dikalikan gradien garis singgung harus sama dengan min 1. Bukankah gradien garis singgungnya sudah dicari? Min 8 sama dengan min 1. Berarti gradien garis singgung. Salah. Gradien garis normal sama dengan 1/8. Sudah. Lalu sekarang cari persamaan garis normal. Ya tetap aja Y sama dengan M X tambah C. Gradiennya tentu saja gradiennya garis normal dong. Berarti Y sama dengan 1/8X tambah C. Berapa ya C-nya? Loh, bukankah garis normal itu harus melalui apa? Min 1,4. Ya, melalui titik singgung min 1,4. Ya sudah, 4 sama dengan min 1/8 tambah C. Berarti C-nya, saya tulis gini aja, 32/8 ya. Berarti 33/8. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan 1/8X ditambah 33/8. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dimengerti tentang garis normal? Bisa, Pak. Bisa, oke. Cukup ya. Sekarang saya ingin membicarakan nomor 5. Gitu ya. Ini selesai. Nomor 5 itu tentang fungsi turun. Maka sekarang saya ulang sebentar. Fungsi naik, fungsi turun, fungsi stasioner. Itu satu kelompok pembicaraan. Contoh sederhana. Misalnya seperti ini. Nah, kurva yang seperti ini. Ini yang disebut turun. Ini yang disebut naik. Ketika akan berubah dari turun ke naik, itu ada satu tempat di mana dia itu tidak turun, tidak naik, diam. Ini yang disebut apa? Stasioner. Yang ini. Jadi stasioner itu adalah transisi ketika fungsinya dari turun mau ke naik atau sebaliknya. Gitu. Kapan fungsinya turun? Kalau turunannya negatif. Gampang toh dilihatnya. Kalau turun, turunannya negatif. Kalau fungsinya naik, turunan fungsinya positif. Nah, transisi antara fungsinya itu turun akan berubah ke naik. Itulah yang disebut kondisi stasioner. Yaitu apa? F(x) sama dengan 0. Ini dulu bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Stasioner sendiri ada 3 macam. Stasioner sendiri itu bisa berjenis minimum. Ini contohnya. Minimum itu terjadi kalau ada perubahan dari fungsinya turun berubah menjadi naik, turun terus naik. Oh, itu berarti ada kondisi yang paling minimum. Lalu ada yang disebut nilai stasioner yang jenisnya
maksimum. Maksimum itu kapan terjadinya? Kalau ada perubahan dari naik terus turun, nah itu pasti ada titik balik maksimum. Ngerti ya? Jadi itu tidak perlu dihafal, tidak perlu dihafal. Ya logis kan? Ini minimum itu terjadi kalau turun terus naik. Mesti aja kalau ada titik yang berada di paling bawah. Nah kalau maksimum naik terus turun. Lalu ada satu lagi yang disebut dengan belok horizontal. Nah kalau belok horizontal itu ada dua kemungkinan. Dia naik, diam, naik lagi. Nah ini naik, lalu naik lagi. Itu disebut titik belok horizontal. Atau turun, berhenti, diam, turun lagi. Ini yang disebut titik belok horizontal. Masih ingat kan? Ya ini yang kalian pelajari di awal-awal pandemi itu kan ini. Ya, bagaimana ingat lagi Kak? Halo? Ingat, Pak. Ya, baiklah. Sudah ya? Ini fungsi turun, fungsi naik. Saya ulang sekali lagi. Fungsi turun, turunan pertama fungsinya negatif. Kalau fungsi naik, turunan pertama fungsinya positif. Kalau stasioner, turunan pertama fungsinya sama dengan 0. Nilai stasioner ada 3 macam. Minimum, kalau terjadi perubahan dari turun ke naik. Maksimum, kalau terjadi perubahan dari naik terus turun. Belok horizontal terjadi kalau naik lagi, atau turun lagi. Sudah ya? Sekarang jangan bingung. Ini naik turunnya fungsi. Sekarang kecekungan kurva. Ini disebut cekung ke atas. Keseluruhan ini loh, nah. Ini namanya cekung ke atas. Kapan suatu kurva cekung ke atas? Oh, gampang. Turunan keduanya positif. Gampang kan ingatnya? Kalau atas positif, cekung ke atas itu positif. Kondisi yang seperti ini itu yang disebut cekung ke bawah. Kapan suatu kurva itu cekung ke bawah? Kalau turunan keduanya negatif. Transisi kecekungan. Nah, kecekungan itu kan ada transisinya. Saya hapus ya yang ini. Kan ada kurva yang seperti ini. Nah, pada bagian ini yang disebut cekung ke bawah. Nah, ini yang disebut cekung ke atas. Nah, dari cekung ke bawah, dia berubah cekung ke atas, itu ada transisinya berupa titik. Ini disebut titik belok saja. Yang tadi titik belok horizontal, ngerti toh? Beda loh. Kalau titik belok horizontal itu kan naik, stasioner, naik. Nah, itu titik belok horizontal. Tapi kalau titik belok saja, itu adalah transisi kecekungan.
dari cekung ke bawah, dia berubah menjadi cekung ke atas. Nah, transisinya itu disebut titik belok. Atau sebaliknya, dari cekung ke atas, dia pindah ke cekung ke bawah. Nah, ini pasti ada Pak, titik belok. Nah, itu bahasa Inggrisnya disebut point of inflection ya. Ini point of inflection atau bahasa matematikanya itu titik infleksi. Nah, saya juga nggak tahu ya dari mana istilah titik belok itu. Itu aslinya titik infleksi, gitu ya. Ini dulu. Mari sekarang kita bicarakan soal nomor 5. Kita bicarakan soal nomor 5. Fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 turun pada interval. Fungsi turun. Kapan fungsi itu turun? F aksen X kurang dari 0. Benar. Berarti yang dicari pertama kali apa? Turunan fungsinya. Iya, benar. Ayo cari dulu f aksen X. Ayo. 12x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat. Oke. Gitu. Ya. Lalu kalau sudah fungsi turun itu tadi kan temanku sudah mengatakan turunan pertamanya harus negatif. Yang ingin saya tekankan apa? Negatif. Gitu ya. Saya menawarkan. Nah, mulailah dulu dengan f aksen X sama dengan 0. Sama dengan 0 dulu. Jadi dicari stasionernya dulu. Berarti kan 12x pangkat 3 kurangi 12x kuadrat sama dengan 0. 12x kuadrat kali x dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Tapi yang dicari kan bukan sama dengan 0. Minta yang negatif. Maka pasang pada garis bilangannya f aksen X. 1. Ini. Yang 0 jadi gini. Loh, kenapa ini kok ada 2? Ya itu kan kuadrat. Jadi kalau ini dimengerti, ini kan sebetulnya 12 kali X kali X kali X kurangi 1 sama dengan 0. Berarti kan aslinya itu kan gini. Oh, iya. Loh, kenapa kok dipasang 2? Dipasang 1 toh nggak boleh, Pak. Boleh sih, tapi harus hati-hati. Kalau kamu pasang 2, lebih aman. Ya, amannya apa? Nanti kita bicarakan. Periksa daerah positif negatifnya. Saya nyoba X sama dengan 2. Nyobanya ya mesti ke F aksen ya. Nyobanya ke F aksen. 12 kali 8. Gitu ya. Dikurangi 12 kali 4. Positif atau negatif? Positif. Positif. Dengarkan saya. Melewati satu batas tanda berubah. Perhatikan. Melewati satu batas. Dia mestinya berubah. Jadi plus. Melewati satu batas lagi. Jadi min. Nah, ini kan nggak ada sebetulnya. Itu kan hanya menolong kita. Ini loh, nak, tolong disadari. Bukankah ketika dulu kalian kelas 10, ini loh, tanda itu tidak selalu gonta-ganti, kadang,
tetap. Sebagian siswa yang karena takut, ngerti toh, dicowok ngerti toh, nyoba X sama dengan 2, nyoba X sama dengan setengah, nyoba X sama dengan min 1. Ya nggak apa, silakan. Mau dicowok dari satu-satu ini ya nggak apa-apa, tapi buang-buang waktu, ngerti toh. Itu biasanya siswa yang takut. Siswa yang takut, dia pasti nyobati satu-satu di tiap interval itu. Tapi kalau kalian mengerti seperti ini, secara prinsip apa? Melewati satu batas, dia berubah tanda. Kebetulan saja ini batasnya sama. Iya toh? Jadi nggak kelihatan perubahannya. Jadi ini positif, melewati satu batas, negatif. Negatif melewati satu batas ini kan mestinya positif. Melewati satu batas lagi. Jadi negatif. Ini dulu tanda positif, negatif, negatif. Apakah bisa dimengerti? Permisi Pak, izin tanya. Ya, silakan. Apabila menguji coba TT itu menggunakan yang 12x kuadrat dalam kurung x min 1 tutup kurung, boleh nggak? Kalau ditanya boleh, itu boleh. Tapi menakutkan. Menakutkannya itu kalau sempat kamu kalikan dengan min 1. Contoh ya, contoh. Contoh misal, ini cuma misal kan. Min 12 misalnya ini. Nah, ini misal. Coba ya. Nah, ini saya beri contoh seperti ini. Lalu, ini sempat kamu kalikan dengan min 1. Lalu ini kan jadi 12x pangkat 3 kurangi 12x kuadrat sama dengan 0. Nah, 12x kuadrat x kurangi 1, gitu ya. Pembuat nolnya x sama dengan 0, x sama dengan 1. Ya. Nah, yang lain jangan bingung dengan pertanyaan temanmu ya. Temanmu ini tanya, Pak, boleh nggak diperiksa di sini? Bolehnya boleh, nah, tapi menakutkan. Coba, x sama dengan 2. Masukkan sini. X-nya diganti 2, X-nya diganti 2. Bernilai apa? Positif. Positif. Sudah ya? Itu kalau nyobanya ke sini. Kalau nyobanya ke sana. Min 12 kali 8. Berarti kan min 96. Ditambah 12 kali 4. 48. Berarti min 96 ditambah 48. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini sempat kamu kalikan dengan min 1. Makanya saya nggak suka. Jadi kalau saya ngecek itu, saya lebih milih ngecek ke fungsi turunannya. Itu sudah pasti aman. Kamu di sini mau kali-kali min 1, nggak ada urusan. Karena apa? Fungsi naik, fungsi turun, itu kan berdasarkan nilai turunannya. Kalau nilai turunannya negatif, fungsinya turun. Kalau nilai turunannya positif, fungsinya naik. Gitu ceritanya. Apakah bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ngerti ya? Nah, saya ini memilihkan yang aman untuk kalian. Jadi amannya cek di turunannya. Sudah, pasti aman. Pasti dijamin. Gitu ya. Nah, lalu kemudian kita jawab soal. Syarat fungsi turun. Itu kan R aksen X-nya harus negatif.
Ganti. Berarti kalian milih yang ini kan? Ya, milih yang ini loh. Jadi, X-nya bagaimana? X kurang dari 1. Dan, ini ada dan-nya ya. Kalau kurang dari 1 itu nggak boleh, nah. Kalau kurang dari 1 itu gambarnya gini. Gini, ini kurang dari 1. Beda kan dengan itu? Kalau kurang dari 1 itu gini. Nah, ini kan ada ininya. Logam. Kalau logam, ngerti artinya. Ini loh. Ini kan logam loh. Artinya apa? Gini. Persis pada batas 1 ini kan logam. Artinya apa? X tidak boleh sama dengan 1. Tuh. Ngerti? Nah, kalau ada ini, berarti harus diberi catatan. Catatannya apa? X tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini harus disingkirkan. Ngerti toh? Beda nah, kalau X kurang dari 1 itu ini. Nah, sementara itu di sana ada 2, bukan gini. Jadi harus muncul ini. Bagaimana, nah? Apakah bisa dimengerti? Nomor 5? Bisa, Pak. Bisa, baik. Nah, misal soalnya sama. Fungsi fx naik pada interval, jawabnya apa? Naik pada interval apa? Jawabnya. X lebih besar dari 1. Iya. Ya ini kalau tinggal milih yang positif. Sampai di sini, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Sekarang sekalian ya, nah, saya menggunakan soal nomor 5 untuk membicarakan kecekungan. Ini tadi kan soalnya tentang naik turun. Sudah selesai, ini sudah terjawab. Sekarang soal bintang. Nah, pakai itu aja. Soalnya saya ganti. Cekung ke atas pada interval gitu. Jawabannya. Apa syaratnya cekung ke atas? F double aksen besar dari 0. Oh. Sekarang cari apa? Turunan ke 2. Yuk, katakan. Halo. Ayo, ini kan turunan pertama. 36x kuadrat dikurangi 24x pangkat 1. Ya, nah. Sudah kan? Nah, kalau tadi teman-teman mengatakan cekung ke atas itu kalau turunan keduanya bernilai positif. Saya menawar, sekali lagi saya menawar, mulailah dengan F double aksen X sama dengan 0. Disamadengankan 0 dulu. Jadi apa? 36x kuadrat kurangi 24x sama dengan 0. 12x kali 3x kurangi 2 sama dengan 0. Pembuat 0-nya X sama dengan 0. Atau X sama dengan 2/3. Lalu
tulisan pada garis bilangan F double aksen X. Nolnya cuma satu kan? Ya. Lalu 2/3. Saya nyoba di sini X sama dengan 1. X sama dengan 1, saya nyobanya ke turunan kedua dong. Ya, bernilai ini loh. Positif. Positif, melewati satu batas berubah tanda, melewati satu batas berubah tanda. Sudah. Lalu berikutnya syarat cekung ke atas. Itu kan F double aksen X-nya harus positif. Maka intervalnya di mana? X kurang dari 0 dan X lebih besar dari 2/3. Kalau misal dia tanya cekung ke bawah, interval cekung ke bawah, jawabnya apa? X lebih besar dari 0 kurang dari 2/3. Ya, 0 kurang dari X kurang dari 2/3. Itu kalau ke bawah, dia negatif. Ngeri Pak. Persis di X sama dengan 0, itulah titik belok. Ya, karena ini kan perubahan kecekungan. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Maka pada X sama dengan 0, itulah yang disebut titik belok atau titik infleksi, gitu ya. Juga pada ini. Nah, di sini nih titik infleksi karena apa? Terjadi perubahan kecekungan, cekung ke bawah, lalu dia berubah menjadi cekung ke atas. Maka di sana ada titik infleksi. Nah, tentang cekung ke atas, cekung ke bawah, akan bisa dimengerti. Bisa, Pak. Baik, cukup ya. Lanjut. Berikutnya kita bicarakan soal nomor 6. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat tambah 20. Dia tanya nilai balik minimum. Berapa ya? Mencari minimum, maksimum, belok horizontal. Ada horizontalnya, benar? Itu artinya apa? Mencari nilai stasioner. Maksimum, minimum, belok horizontal. Itu mencari nilai stasioner. Caranya mencari nilai stasioner itu syaratnya apa? F aksen X sama dengan 0. Mulailah dengan F aksen X. Silakan, F aksen X. Ayo. Enam X kuadrat dikurangi 6X. Oke. Lalu fungsi stasioner F aksen X sama dengan
0. 6x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0. 6x kali x kurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Lalu periksa ya. Periksa apa? Periksa mana yang minimum. Taunya minimum itu bagaimana? Taunya kalau minimum itu caranya bagaimana? Ayo, beberapa menit yang lalu, bagaimana kita bisa tahu titik itu minimum? Kurvanya ke atas. Ya, kaitannya dengan naik turun bagaimana? Kaitkan dengan naik turunnya fungsi. Minimum itu kalau terjadi perubahan dari mana ke mana? Dari bawah mau ke atas. Bukan begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Berubah dari fungsinya turun, terus Naik, berhenti terus naik ke atas. ya turun, terus naik. Itu pasti minimum. Kalau maksimum tahunya dari mana? Jika fungsinya naik, berhenti, terus habis itu langsung turun ke bawah. Ya, Fungsi itu. naik terus turun. Itu pasti ada titik balik maksimum. Gitu. Nah, yang diperiksa adalah garis bilangan f aksen x. Ya, pasang 0, 1. Saya nyoba x sama dengan 2. Saya nyobanya ke f aksen. Saya nyobanya ke f aksen. Gimana? Nilainya positif atau negatif? Positif. Positif. Melewati satu batas berubah tanda, melewati satu batas berubah tanda. Sekarang perhatikan. Ini positif negatifnya f aksen. Sekali lagi, ini positif negatifnya f aksen. Ketika f aksen x bernilai positif, artinya fungsinya dalam kondisi apa? Kalau f aksen x bernilai positif, berarti fungsinya dalam kondisi apa? Naik. Naik. Berarti di sini fungsinya apa? Naik. Naik. Stasioner, persis di nol stasioner. Lalu f aksen x-nya negatif. Berarti fungsinya bagaimana? Turun. Turun. Naik terus turun. Berarti di sini adalah nilai balik maksimum. Berarti kan ini. Di sini negatif. Berarti kan fungsinya dalam kondisi turun. Turun stasioner, terus naik. Ini positif. Berarti di sini max, di sini apa? Min. Ya. Yang ditanyakan adalah nilai. Sementara ini kan ini X, ngerti toh? Nilai itu Y. Sekarang berikutnya nilai balik minimum itu adalah Y
minimum. Maka kita menghitung F1. Jadi terjadinya minimum itu kan pada X sama dengan 1. F, ini F loh. Jadi yang ini. Ya, 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 tambah 20. 2 kurangi 3 min 1 tambah 20. Berarti nilai dari minimumnya adalah 19. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau ditanya nilai balik maksimum, menghitung apa? Misal dia tanya nilai balik maksimum, jadi menghitung apa? Y maksimum. Bagaimana cara menghitung Y maksimum? Hitung apa? F0. F0 berapa? Mudah kan? F0 20. iya. Berarti nilai balik maksimumnya 20, gitu aja. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Satu soal lagi ya, nak. Soal cerita. Karena soal cerita ini paling sering muncul, gitu ya. Soal cerita, satu soal lagi. Nomor 9. Saya ingin membicarakan nomor 9. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi. Jadi itu ada kotak, tidak ada tutupnya, alasnya berupa persegi. Maka saya buat sketsa dulu. Ya, buat sketsa dulu. Ya, kira-kira kotaknya kayak gini ya. Langsung diberi keterangan biar nggak lupa. Tanpa tutup. Alasnya berbentuk persegi. Maka ini saya katakan X ya. Supaya tertib saya tulis misalkan panjang sama dengan lebar sama dengan X. Tingginya berapa? Nggak tahu. Boleh saja Y. Ya. Misalkan tingginya adalah Y. Lalu diketahui pada soal apa? Luas kotak itu adalah 432 cm persegi. Agar volumenya maksimum, ya toh? Agar volumenya maksimum, rusuk alasnya ini harus berapa? Nah, rusuk alasnya itu berapa sentimeter? Dengan kata lain apa? X-nya itu berapa sentimeter? Maka sekarang kalian perhatikan cara kerjanya. Jadi bukan dihafalkan, tidak dihafalkan. Pertama, perhatikan ini, maksimum. Maksimum adalah salah satu jenis nilai apa? Maksimum, minimum, itu adalah salah satu jenis nilai. Beberapa menit yang lalu loh, Nak. Ayo. Maksimum, minimum adalah salah satu jenis nilai Stasioner. yes. Stasioner. Apa syaratnya mencari nilai stasioner? F aksen X sama dengan 0. Ya, Bapak, gini dulu.
Nah, saya nggak suka dengan ini. Karena di sini tidak ada F aksen. Itu alasannya, ngerti ya? Tapi nggak apa-apa, saya ngerti mau. Tapi nggak bisa, redaksinya nggak bisa dibuat begini. Karena di sini tidak ada F aksen. Ya, lalu harus bagaimana mengatakannya? Turunan fungsinya sama dengan 0. Ya, fungsi kan nggak harus F, nah. Boleh GX, ya bisa G aksen, H aksen, P aksen, S aksen. Kan nggak harus F. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya lagi. Fungsi apa yang kamu turunkan? Loh, itu. Jadi kan enak, kamu ngerti apa? Alur berpikirnya. Maksimum itu adalah salah satu jenis nilai stasioner. Untuk mencari nilai stasioner, caranya bagaimana? Turunan fungsinya sama dengan 0. Fungsi apa yang kamu turunkan? Fungsi apa? Volume. Bagus. Fungsi volume. Loh, kenapa Pak fungsi volume? Ya karena volumenya yang kepingin maksimum. Ya volumenya yang harus diturunkan. Nah, baru sekarang kita mulai kerja. Apa yang harus kamu cari pertama kali? Harus cari apa sekarang? Loh, ayo sudah bisa jawab sampai sini sekarang ditanyai. Sekarang kita ini mulai kerja. Apa yang kita cari? X kali Y sama dengan volume. Sini. Jawabannya ada di sini. Apa yang harus kita cari dulu? Jawabannya ada di sini. Apa yang harus kita cari dulu? Turunan. Sebelum turunan. Nah, sekarang masuk akal. Apa yang mau kamu turunkan? Di sini tidak ada fungsinya kok. Apa yang mau kamu turunkan? Tidak ada. Rumus volume. Nah, lebih tepatnya cari dulu fungsi volume. Ya, saya ulang. Maksimum adalah salah satu jenis nilai stasioner. Cara mencari nilai stasioner, turunan fungsinya sama dengan 0. Fungsi apa yang kamu turunkan? Fungsi volume. Karena volumenya yang mau dimaksimumkan. Lah mana fungsi volumenya? Nggak ada. Lah iya, cari dulu. Ngerti? Kamu ngerti anak yang harus kita cari ini fungsi volumenya dulu? Ngerti, Pak? Ya, mari. Bagus sekarang. Kita mencari fungsi volume. Katakan, bagaimana fungsi volumenya? X kuadrat Y. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Maka ini saya tulis fxy. Karena apa? Ada variabel X, ada variabel Y. Seperti fungsi objektif di program linear itu dulu. Ya. Sementara untuk mencari turunan di tingkat SMA, kalian hanya bisa satu variabel. Kalau fx-nya x pangkat 3 tambah 7x, maka kalian kan sudah biasa, aksennya adalah 3x kuadrat tambah 7. Perhatikan ini loh, satu variabel, sementara itu dua variabel. Maka kalian harus mengubah menjadi satu variabel. Caranya,
Yang ganti, entah yang diganti X, entah yang diganti Y, terserah, nggak ada masalah. Pokoknya satu variabel. Boleh X saja, boleh Y saja. Dari mana gantinya? Ini. Karena diketahui luas, ya. Untuk mencari luas kotak, caranya bagaimana? Mencari luas kotak? 4XY ditambah X kuadrat. Nah, ini loh, yang depan ini kan X kali Y, yang samping samping kanan ini kan X kali Y, yang belakang ini X kali Y, yang samping kiri X kali Y. Berarti 4 kali XY. Ditambah alasnya X kali X. Ingat, tanpa tutup. Artinya, ini 432 sama dengan 4XY ditambah X kuadrat. Nah, ini yang digunakan untuk substitusi. Kalian boleh membuat Y sama dengan atau X sama dengan. Yang mudah. Menurut kalian ini mudah, Y sama dengan atau X sama dengan? Ini lebih mudah dinyatakan dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. X. Kalau X yakin mudah. Ini 1 pangkat 1, yang ini pangkat 2. Kalau jadikan X gimana ya? Lebih mudah Y, Pak. Lebih mudah Y. Gitu ya. Kita coba. 4XY sama dengan 432 dikurangi X kuadrat. Oke. Y sama dengan ayo, Y sama dengan boy. 432 kurangi X kuadrat per 4X. Oke. Saya tulis ini ya, Nak. Katakan. Ya, gitu ya. Y sama dengan 108 per X ya. Dikurangi 1/4 X. Nah, sekarang Y ini substitusikan ke sana. Maka kami peroleh V sama dengan apa? X kali X 108 per X dikurangi 1/4X. Baik. Lihat, di sini kan 3 variabel X semua toh. Baru kali yang tulis Vx. Ngerti bedanya? Kalau ini kan Vx, Y. Ketika sudah jadi X semua, jadi Vx. Ya. Lalu Vx sama dengan, saya kalikan ya, 108X dikurangi 1/4 X pangkat 3. Jadi Vx-nya. Berikutnya sekarang nyari apa? Maksimum adalah nilai stasioner. Syarat mencari nilai stasioner. Turunan fungsinya sama dengan 0. Apa yang diturunkan? Fungsi volume. Itu fungsi volumenya. Berarti sekarang nyari apa? V aksen X. Ya, ayo katakan. 108 dikurangi 3/4 X kuadrat. Ya. Terus berikutnya diberi syarat ya. Syarat nilai
stasioner. Berarti V aksen X sama dengan 0. 108 sama dengan 3/4 X kuadrat. Dikurangi 2 aja ya. Itu 108 sama dengan 3/4 X kuadrat. 108 dikali 4/3. Ini 36. X kuadrat sama dengan 144. Katakan X-nya kan? X-nya berapa? Plus minus 12. Bagus. Ini harus dijawab begini. Ya. Lalu berikutnya periksa V aksen X. Ini min 12, ini 12. Saya nyoba pakai apa? X sama dengan 0. X sama dengan 0 dicoba ke V aksen. Positif atau negatif? Positif. Positif. Melewati satu batas, berubah tanda. Positif. Melewati satu batas, berubah tanda. Ini positif negatifnya turunan. Sekali lagi, positif negatifnya turunan. Kalau turunannya negatif, fungsinya bagaimana? Kalau turunannya negatif, fungsinya bagaimana? Turun. Turun, terus naik. Sementara di sini naik, terus turun. Apa artinya? Volume ini akan maksimum ketika 12 itu apa? X, ngerti? Dari garis bilangan ini, apa yang bisa kita baca? Ini kan V aksen, berarti volumenya itu akan maksimum ketika nilai X-nya sama dengan 12. Itu dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Ya, sekali lagi nih, volumenya ini akan maksimum kalau X-nya 12. Maka sekarang menjawab soal itu. Ya. Jadi, agar volumenya maksimum, ya, panjang rusuk alasnya kan sama dengan ini toh, X, dan X-nya ketemu 12. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Udah ya, pesan saya. Nah, soal ini hanya bisa menanyakan maksimum. Tidak bisa menanyakan minimum. Meskipun di sini ada minimum, tapi tidak bisa dibicarakan. Kenapa tidak bisa? Nah, kalau minimum kan X-nya min 12, berarti kan jeli-jeli, panjang rusuk alasnya min 12, kan itu tidak mungkin terjadi. Ngerti ya? Jadi pada soal ini dia hanya bisa tanya maksimum, tidak bisa menanyakan yang minimum. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Waktunya sudah habis. Kita akhiri dulu ya. Silakan kalian kerjakan soal latihannya. Batas waktu pengumpulannya hari Kamis jam 5 sore. Gitu ya. Kita akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Nak.